Saya sekarang mau bertanya dalam topik ini. Di dalam visi dan misi Anda disebut kalau rasio pajak dinaikkan menjadi 73%. Dalam simulasi kami, angka itu hampir tidak masuk akal. Karena pertumbuhan ekonomi bisa 10. Padahal selama ini pertumbuhan ekonomi 5-6 gitu. Itu kalau Anda bisa menaikkan rasio pajak sampai segitu bisa 10%. Lalu bagaimana Anda mau menaikkan pajak? Orang mau insentif pajak aja orang tidak ngambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Hasan Nasri di awal sudah sampaikan, kasihlah satu contoh. Kan begitu kan? Tadi yang menanggapi Pak Bestari. Soal proyek infrastruktur Solo. Nah, sebenarnya simpel saja. Kita tahu Mas Gibran punya keterbatasan dari sudut pengalaman dan kemampuan. Sampaikan saja satu contoh. Ya kan? Begini, saya mau naikkan jadi dari 10 jadi 23. Ini satu contoh saja. Yang sederhana, tidak lagi dengan analogi-analogi yang terlalu jauh. Karena kenapa? Rakyat ini butuh tindakan yang nyata, bukan ngambang. Kalau tadi kita katakanlah sebagai programnya Mas Gibran ini, pengusahanya kita bajakin. Ini harus dijelaskan lebih dalam, segmen usahanya apa. Jangan nanti semua jual baju, akhirnya nggak ada yang beli baju. Belum juga terlibat dalam debat yang sesungguhnya, belum dapat bagian buat berdebat, belum dapat bagian buat bicara, Gibran tampak sudah nggak tahan. Dia nggak bisa menjaga emosinya. Dan tiba-tiba saja, saking panasnya suasana, dia berdiri. Gibran berdiri dan memprovokasi audiens untuk bergemuruh, bertepuk tangan, menyemangati Eyang Prabowo yang sedang marah-marah sama Pak Anies. What? Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Target pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran untuk menggenjot tax ratio atau rasio perpajakan sebesar 23% dari produk domestik bruto dinilai sangat berat. Pengamat pajak dari Center for Indonesian Analysis Fajri Akbar mengatakan strategi ekstensifikasi memang bisa dilakukan, namun belum cukup menggerek tax rasio secara signifikan. Apabila pekerja Indonesia masih miskin, ia mengatakan berdasarkan survei Angkatan Kerja Nasional Badan Pusat Statistik, sebagian besar angkatan kerja di Indonesia masih berpendapat di bawah 54 juta per tahun. Itu artinya mereka masuk golongan penghasilan tidak kena pajak PTKP. Ia mengatakan kecilnya pekerja yang masuk golongan PTKP itu dapat juga terlihat dari data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Ia mengatakan dari 147 juta angkatan kerja yang ada di Indonesia, hanya 13,8 juta yang wajib melapor. Surat pemberitahuan tahunan atau SPT dapat diartikan secara kasar kalau jumlah orang yang berpendapatan di atas PTKP hanya 8,8% dari angkatan kerja. Sebelumnya target rasio perpajakan pasangan Prabowo Gibran mengemuka dalam sesi debat Cawapres yang dihelat Jumat 22 Desember. Mulanya Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyebutkan bahwa target rasio 23% dari PDB yang dipatok Prabowo Gibran tidak masuk akal. Menjawab Mahfud, Gibran mengatakan diri dan Prabowo tidak akan menggunakan strategi lama dalam menaikkan rasio perpajakan di Indonesia. Menurut Gibran, ia tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Ia ingin memperluas kebun binatangnya. Ia tanami binatangnya dan dikemukakan untuk memperluas kebun binatang. Itu Gibran mengatakan akan memperbanyak pembukaan dunia usaha. Dengan demikian, dia berharap jumlah pajak juga ikut bertambah. Muhammad Faisal menilai target yang dipasang Prabowo Gibran soal rasio perpajakan hampir tidak mungkin terjadi dengan masa kekuasaan hanya 5 tahun saja. Bila dipaksakan, dirinya khawatir justru pemerintah akan mengganggu dunia usaha. Direktur Eksekutif Pratama Kristen Tax Research Institute Priyanto Budi Saptono juga mengatakan meningkatkan rasio perpajakan sebenarnya mudah. Ia menjelaskan rumus dasar rasio perpajakan adalah penerimaan pajak dibagi dengan produk domestik bruto. Menurut dia, selama ini komponen penghitungan penerimaan pajak di Indonesia hanyalah pajak yang diterima pemerintah pusat.
Maka itu kata dia, apabila rasio perpajakan ingin ditingkatkan, maka tinggal menambah komponen lainnya dalam penerimaan pajak. Target pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran untuk menggenjot tax ratio atau rasio perpajakan sebesar 23% dari produk domestik bruto dinilai sangat berat. Pengamat pajak dari Center for Indonesian Analysis Fajri Akbar mengatakan strategi ekstensifikasi memang bisa dilakukan, namun belum cukup menggerek tax rasio secara signifikan. Apabila pekerja Indonesia masih miskin, ia mengatakan berdasarkan survei Angkatan Kerja Nasional Badan Pusat Statistik, sebagian besar angkatan kerja di Indonesia masih berpendapat di bawah 54 juta per tahun. Itu artinya mereka masuk golongan penghasilan tidak kena pajak PTKP. Ia mengatakan kecilnya pekerja yang masuk golongan PTKP itu dapat juga terlihat dari data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Ia mengatakan dari 147 juta angkatan kerja yang ada di Indonesia, hanya 13,8 juta yang wajib melapor. Surat pemberitahuan tahunan atau SPT dapat diartikan secara kasar kalau jumlah orang yang berpendapatan di atas PTKP hanya 8,8% dari angkatan kerja. Sebelumnya target rasio perpajakan pasangan Prabowo Gibran mengemuka dalam sesi debat Cawapres yang dihelat Jumat 22 Desember. Mulanya Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyebutkan bahwa target rasio 23% dari PDB yang dipatok Prabowo Gibran tidak masuk akal. Menjawab Mahfud, Gibran mengatakan diri dan Prabowo tidak akan menggunakan strategi lama dalam menaikkan rasio perpajakan di Indonesia. Menurut Gibran, ia tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Ia ingin memperluas kebun binatangnya. Ia tanami binatangnya dan dikemukakan untuk memperluas kebun binatang. Itu Gibran mengatakan akan memperbanyak pembukaan dunia usaha. Dengan demikian, dia berharap jumlah pajak juga ikut bertambah. Muhammad Faisal menilai target yang dipasang Prabowo Gibran soal rasio perpajakan hampir tidak mungkin terjadi dengan masa kekuasaan hanya 5 tahun saja. Bila dipaksakan, dirinya khawatir justru pemerintah akan mengganggu dunia usaha. Direktur Eksekutif Pratama Kristen Tax Research Institute Priyanto Budi Saptono juga mengatakan meningkatkan rasio perpajakan sebenarnya mudah. Ia menjelaskan rumus dasar rasio perpajakan adalah penerimaan pajak dibagi dengan produk domestik bruto. Menurut dia, Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa